Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk memasuki ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah pada saat ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mari kita bersama untuk menaikkan kemuliaan bagi Allah kita yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 2. Duduk, kita akan bersama-sama memasuki doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, yang senantiasa menyatakan cinta kasih melampaui batas. Kami bersyukur atas kasih-Mu, tetapi dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan, oleh karena kami seringkali tidak menanggapi kasih-Mu dengan baik. Bahkan kasih yang kami terima itu tidak kami wujud nyatakan dalam hidup kami. Kebencian, kemarahan seringkali terwujud dalam hidup kami. Ampuni ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami yang tidak mewujudkan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 2, kita mohon belas kasihan kepada Tuhan dalam pengakuan dosa melalui pujian.
Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Ketika kita mohon belas kasih kepadanya, Dia nyatakan itu kepada kita, sebagaimana dinyatakan di dalam berita anugerah yang terambil dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan satu pujian Kidung Jemaat PKJ 179 bait 1 dan 2, Kasih Paling Agung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama untuk menerima berkat Tuhan melalui pembacaan Injil kita pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah Surgawi, saat ini kami membuka mata hati kami untuk Tuhan sapa melalui berita Injil yang hendak kami baca, kami dengarkan, terlebih kami renungkan dan kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Waktu ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama akan membaca dari Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara orang ketiga ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah bacaan kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman pasti kita sering mendengar, bahkan sering untuk melakukan kasih. Melakukan kasih kepada orang yang sama, entah itu sama dalam pandangan, dalam ideologi, atau sama dalam hal apapun juga, itu mudah. Tetapi ketika kita harus mengasihi orang yang memiliki perbedaan dengan kita, entah itu perbedaan pandangan, perbedaan sikap, bahkan mungkin juga perbedaan keyakinan, itu
hal yang tidak mudah. Mengapa saya katakan demikian? Coba saja, kalau dalam kehidupan kita memiliki pandangan yang berbeda dengan orang lain, dan orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda dengan kita itu mengalami sesuatu yang sulit atau tidak menyenangkan dalam hidupnya. Jujur, kadangkala kita akan mengatakan rasakno. Dalam bahasa Jawa seperti itu. Rasain. Walaupun itu hanya sebuah ungkapan rasakno, tetapi sebenarnya itu memberikan gambaran kepada kita. Mengasihi orang yang tidak sama, entah itu dalam pandangan atau dalam hal yang lain, itu tidak mudah. Nah, perikop kita pada hari ini memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Perikop ini saya yakin kita tidak asing lagi terkait dengan orang Samaria yang murah hati. Di awal perikop ini digambarkan kepada kita ada ahli Taurat yang hendak mencobai Yesus. Jadi dia bertanya kepada Yesus, tetapi motivasinya itu adalah motivasi yang tidak benar. Bukan karena ingin mengerti betul, tetapi karena dia ingin mencobai Yesus. Dia bertanya tentang hidup kekal. Dan ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Yesus, Yesus tidak menjawabnya serta-merta, tetapi membalikkan atau bertanya balik kepada orang itu. Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Tentu saja ahli Taurat tadi menjelaskan, yang namanya ahli Taurat pasti sudah sangat ngerti apa yang tertulis, sehingga dia mengatakan kasihlah sesamamu manusia dengan kekuatanmu dan lain sebagainya. Pergi dan perbuatlah itu. Ternyata itu tidak menjadikan ahli Taurat puas dengan jawaban Yesus, karena motivasi untuk bertanya memang sebenarnya bukan karena ingin tahu. Itulah sebabnya kemudian Yesus memberikan sebuah gambaran. Ketika ahli Taurat tadi ingin Yesus melegitimasi atau membenarkan apa yang terjadi selama ini tentang kasih kepada sesama atau tentang konsep kasih kepada sesama. Karena hukum Taurat mengatakan demikian. Pada waktu itu orang punya pandangan yang namanya sesama adalah sesama orang Yahudi. Jadi kalau itu bukan orang Yahudi ya bukan sesama. Nah, terhadap apa yang ingin dilegitimasi oleh Yesus atau dibenarkan oleh Yesus, Yesus kemudian memberikan sebuah gambaran melalui perumpamaan. Yesus tidak ingin menjawab, Yesus juga tidak ingin menasehati, tetapi Yesus ingin membuka pikiran mereka. Supaya mereka punya paradigma baru, punya pemahaman baru dibanding dengan pemahaman yang selama ini mereka pahami. Perumpamaan ini sangat jelas. Ada seorang yang dirampok. Nah, ketika orang itu dirampok, bahkan dia hampir mati, sudah sekarat begitu kalau orang mengatakan, ada seorang imam yang lewat. Orang imam ini adalah notabene orang Yahudi. Ketika melihat ada sebuah peristiwa itu, imam minggir supaya tidak menolong.
Mungkin saja dia punya pemahaman, lah kalau orang ini mati, aku menolong, aku menjadi najis. Atau kalau di dalam pemikiran imam itu bahwa kalau saya menolong maka mungkin bisa terjadi sesuatu yang lain, akhirnya minggir. Seorang imam, kemudian orang Lewi. Orang Lewi adalah juga orang Yahudi, di mana mereka juga bekerja di bait Allah. Artinya mereka tahu persis apa yang tertulis di dalam hukum itu, hukum Taurat. Tetapi realita yang terjadi minggir, tidak mau menolong orang yang sedang sekarat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan ini Yesus menggunakan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa orang Yahudi dan Samaria itu adalah dua suku yang tidak saling menyapa. Ketemu saja orang Jawa mengatakan lengos. Karena orang Yahudi merasa bahwa orang Samaria itu mereka tidak setuju kalau orang Yahudi menjadikan Yerusalem tempat sah untuk menyembah Allah. Jadi orang Yahudi dan Samaria itu tidak memiliki kecocokan dalam hal pandangan, dalam hal kepercayaan mereka. Maka orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria itu bukan sesamanya. Tetapi justru yang terjadi ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, dia menggunakan orang Samaria yang sedang mengadakan sebuah perjalanan dan melihat ada orang Yahudi terkapar, orang Samaria itu turun, dia melakukan pertolongan, dia membawa ke penginapan, dia membayar dan lain sebagainya. Yesus hendak membuka pemikiran mereka. Siapa orang yang menjadi sesama dari orang yang sedang mengalami kesulitan karena dirampok tadi? Ya orang Samaria. Padahal orang Yahudi memahami orang Samaria itu bukan sesama. Tapi ketika kejadian itu terlihat dengan jelas Yesus hendak mengatakan bahwa sesama itu semua, itu tanpa batas, tidak dibatasi oleh pandangan yang berbeda, keyakinan yang berbeda, suku yang berbeda, atau hal lain yang berbeda. Terhadap hal itu, Yesus hendak mengatakan kepada mereka, lakukan itu. Sehingga ahli Taurat tadi kemudian mendengar apa yang dikatakan Yesus, pergilah dan perbuatlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa memang tidak mudah, tetapi paling tidak kita harus punya konsep bahwa yang namanya melakukan, mewujud, nyatakan kasih dalam tindakan yang baik, dalam sikap perilaku yang baik, itu harus dilakukan kepada semua orang tanpa batas, tidak pandang bulu. Entah itu status sosial, entah itu perbedaan pandangan atau apapun juga, sehingga kalau memang ada orang yang perlu ditolong, ya kita harus menjadi sesama bagi mereka. Jangan kita merasa diri lebih baik, lebih benar, sehingga kita tidak perlu melakukan pertolongan karena kita merasa bahwa orang itu kita baik dan orang itu tidak baik. Kita harus dan kita dipanggil untuk menjadi sesama bagi siapapun juga. Dan itu harus kita wujud nyatakan dalam perilaku hidup kita tanpa batas kepada siapapun yang kita jumpai.
Tidak mudah, tetapi itulah panggilan kita, itulah cara Yesus kemudian mengubah pikiran. Ahli Taurat tadi mengajar kita semuanya supaya kita senantiasa mengikuti apa yang sudah diteladankan Dia. Mari kita mengasihi tanpa batas. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Marilah bersama dengan orang percaya pada masa lalu, masa kini, dan masa depan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satukan hati kita dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami dapat mewujudkan kasih tanpa batas sebagaimana Yesus ajarkan kepada kami. Ajarkan kami menjadi sesama bagi siapapun juga. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami
sehingga kami dapat melakukannya. Saat ini kami hendak membawa pergumulan hidup kami, utamanya bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dalam proses pemulihan kesehatan, atas diri Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Nugroho Yulianto, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, dan juga saudara-saudara kami lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Dengan segala kerendahan hati kami mohon, berkat Tuhan tercurah atas mereka dalam kekuatan, dalam kesehatan, dan juga dalam pengharapan, supaya dalam kondisi yang tidak mudah untuk dilewati, mereka senantiasa berharap dan mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami atau bagian keluarga yang harus mendampingi, kemampuan, kesabaran, kebijaksanaan Tuhan anugerahkan. Kami membawa setiap keluarga Jemaat Philadelphia dengan pergumulannya masing-masing, baik terkait dengan sosial, ekonomi, dan juga terkait dengan hal-hal lain yang masih terus harus kami perjuangkan dalam hidup ini. Dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, kami memohon supaya melalui perjuangan yang kami perjuangkan, Tuhan memberkatinya. Anak-anak kami dalam pertumbuhan iman mereka, kiranya Tuhan menolong mereka sehingga mereka jadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan studi, pekerjaan, dan juga hal lainnya. Melalui pergumulan itu biarlah Tuhan senantiasa menopang dan menolong kami. Terlebih juga kami berdoa untuk Jemaat Philadelphia dalam memenuhi tugas panggilan Tuhan secara internal maupun secara eksternal. Kiranya kuasa kasih Kristus yang menopang kami untuk kami dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi tugas panggilan kami. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Anak-anak kami yang besok sudah mulai sekolah, Tuhan juga memberkati mereka dengan kepandaian setelah beberapa saat kemarin libur. Kiranya mereka juga bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Inilah doa harapan kami kepadamu Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
Berkat dan pertolongannya senantiasa diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita mensyukuri berkat tersebut melalui persembahan kita yang didasarkan pada Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 287A, bait yang pertama dan kedua. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak tepi mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Mari kita bawa ucap syukur kita dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan saat ini bibir, mulut, dan tangan kami boleh memuliakan Engkau, boleh mengucap syukur atas setiap pemberian yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan yang kami kumpulkan ini boleh dikelola dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami. Engkau ampuni setiap dosa ketika kami dalam persembahkannya terselip dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan melampaui batas. Kita juga dipanggil untuk menyatakan kasih kepada siapapun juga tanpa terkecuali. Mari kita nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akhiri ibadah kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 427, bait 1 dan 2. Cerita Tuhan
kita bersama menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.